yang di hadapannya itu suster tapi face-nya rata, nggak ada apa-apanya. Itu di mukanya itu. Ada yang bilang dia dalam tanda kutip mendapat semacam perlakuan yang nggak menyenangkan dari staf rumah sakit yang lain. Dia depresi, terus dia gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Oke nih sob, kali ini gue sedang berada di Jogja dan di sebelah gue nih udah ada narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia sedang sekolah yang berada di kota Jogja. Jadi sekolahnya ini dulu bekas rumah sakit dan di rumah sakit itu ada suatu tragedi yang mengakibatkan salah satu suster di sana itu meninggal dunia. Dan sebelum kalian menyimak ceritanya seseram apa, jadi di sini gue mau ngasih informasi sedikit sob. Gua dari Jakarta menuju ke Jogja. Di sini gue pakai jasa dari Baraya Pariwisata. Di situ bener-bener nyaman banget dan supirnya ini bener-bener ramah banget. Dan buat kalian nih yang mau sewa kendaraan ke domestik ataupun internasional, kalian bisa langsung aja pakai jasa dari Baraya Pariwisata. Di situ ada kode voucher khusus buat kalian, yaitu kode vouchernya trip tengah malam. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber dari obrolan tengah malam ini, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Dan gak usah berlama-lama lagi, obrolan tengah malam, kita mulai. Pertama, selamat datang dulu ya tim OTM ke Jogja, Sugeng Rawuh di Jogja. Ya, jadi saya dihadirkan sama tim OTM hari ini. Kebetulan mau cerita nih soal pengalaman dulu waktu zaman masih sekolah. Sekolah saya, jadi sekolah saya itu sebenarnya sudah cukup sering jadi konten atau jadi bahan-bahan liputan lah dengan konsep salah satu SMA yang paling angker di Indonesia. Oke, jadi karena dari dulu itu sudah banyak konten dengan versi waktu yang berbeda-beda. Ini lewat podcast ini, mungkin ini yang pertama kali dan satu-satunya akan diceritakan di podcast OTM ini versi waktu yang lebih tepatnya. Sampai ke tema di sekolah saya. Nah, ini yang belum ada nih di podcast lain atau konten lain. Itu menceritakan bahwa di sini itu sampai ada dua kubu. Dua kubu apa? Dua kubu yang dalam tanda kutip menunggu tempat saya, bekas sekolah saya dulu. Karena tempat saya itu melalui dua zaman yang berbeda. Nah, oke. Nah, saya mau masuk ya langsung. Urban legend itu kalau orang ngomong bisa itu fiktif, bisa juga itu memang benar. Itu berdasarkan ada latar belakang sejarahnya atau enggak. Nah, kita mau bicara sekarang soal latar belakang sejarahnya dulu. Supaya ini bisa direlatekan dengan kejadian-kejadian yang sempat saya alami dulu. Nah, jadi saya itu sekolah di salah satu SMA di Jogja, SMA negeri. Dulu sekolah saya pada masa lampau ini salah satu bangunan dari keluarga Keraton Jogja. Ya. Jadi tepatnya nama bangunannya ini dulu disebut kawasan Dalem Pugeran. Kenapa disebut Dalem Pugeran? Karena ini dulu pernah ditempati, bangunannya pernah ditempati oleh Gusti Pangeran Haryo Puger. Ini adalah putra ke-20 dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Nah, kalau dalam materi yang bisa ditampilkan juga nanti,
ini ada peta lama, itu peta Belanda dari peta Leiden yang dibuat sekitar tahun 1870-an, jadi sekitar 200 tahun yang lalu lebih. Di sini ini ada satu kawasan di selatan Benteng Baluarti. Jadi Baluarti itu kalau di Jogja istilahnya adalah Benteng Keraton. Keraton Jogja itu dulu diputerin satu lingkaran benteng tinggi gitu. Itu disebut dengan Baluarti. Di sisi selatannya itu ada sebidang tanah, sebidang area yang kemudian didirikan bangunannya. Di situ itu disebut Dalem Pugeran. Sampai ke saat ini di zaman sekarang kampung itu disebut Kampung Pugeran. Jadi kapan sih SMA-nya saya itu mulai beroperasi? Setelah dari bekas bangunan rumah sakit. Sekarang jadi Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito di Jogja. Itu sekitar tahun 83-an. 1983. Nah, di masa 1983 itu mantan sekolah saya dulu, mantan SMA saya mulai didirikan. Kemudian 1983 itu sekolahnya masih belum jadi satu di kampus ini ya, di SMA saya ini. Tetapi masih ikut ke SMA lain. Nah, kemudian persis di tahun 1985 ketika semua aktivitas rumah sakit dan bekas-bekas rumah sakitnya itu udah di clean up, itu murni jadi SMA di 1985. Nah, dari 1985 ke sini itu terus menjadi SMA. Saya sendiri masuk SMA saya tahun 1999, lulusnya 2002. Jadi sebenarnya kalau secara angkatan saya sudah angkatan ke-20 sih sejak SMA itu berdiri. Kurang lebih angkatan ke-20 gitu. Nah, saya akan menceritakan berbagai pengalaman semasa saya masih sekolah di situ, termasuk pengalaman teman-teman saya juga yang saya dengar, dan ya terkait kalau ini podcast OTM ini semuanya pengalaman yang nuansanya horor. Nah, ini kalau misalnya mau di-relate dengan anak-anak angkatan yang sekarang, mungkin yang sekarang masih sekolah di situ, atau yang barusan lulus kemarin, banyak yang belum mendengar. Kenapa? Ya wajar aja, karena makin kesini sekolahnya sudah semakin modern, sudah banyak bangunan baru didirikan di situ, nuansa bekas rumah sakitnya itu sudah semakin pudar gitu, udah nggak kayak dulu. Tetapi waktu zaman saya, di tahun akhir 90-an, masuk ke angkatan 2000 awal, itu nuansa rumah sakitnya masih ada di beberapa spot. Lalu semakin mundur ke angkatan-angkatan yang senior saya juga, itu juga semua nuansa rumah sakit itu membekas banget gitu, masih kelihatan. Pengalaman saya, ini kebanyakan yang mengalami pengalaman cerita ini, itu kejadiannya lebih banyak di proses pergantian waktu dari sore ke malam. Dan kejadian di malam hari. Loh, kok anak sekolah sampai malam? Iya, berarti yang banyak mengalami kejadian itu seringnya anak-anak yang pada ikut kegiatan-kegiatan sore. Ekskul atau kegiatan-kegiatan yang sampai mengharuskan nginep di sekolah waktu itu. Kebanyakan kejadian-kejadiannya saat itu. Kalau siang sih sedikit. Lebih banyak di kejadian mulai sore, kalau bahasa Jawanya surup ya. Surup itu pergantian waktu dari sore menuju malam menuju gelap. Itu mulai turun matahari, itu istilahnya surup. Mulai itu udah kadang ada kejadian sampai di kejadian malam. Yang terjadi dulu, saya sempat waktu masih awal-awal sekolah di sana, itu memang sudah dikasih tahu beberapa spot yang menjadi concern atau dari cerita dari tahun ke tahun, dari tiap angkatan ke angkatan, fokusnya memang iya benar ada di musola pusatnya. Karena musola itu dulu dibangun di bekas kamar jenazah. Makanya kenapa dijadiin musola, mungkin karena dulu dianggap spot yang paling
paling menakutkan gitu ya, bekas kamar jenazah. Nah, waktu saya kelas 1 masih awal, itu tempat wudhu itu juga, terutama tempat wudhu yang putri, karena kan terpisah kan laki sama perempuan gitu. Tempat yang perempuan yang putri itu tuh harus melewati satu area sebelum masuk ke musola. Itu dulu sepertinya bekas tempat tidur buat mandiin kalau ada jenazah baru gitu loh. Nah, itu zaman saya dulu masih ada bekasnya. Tapi kayaknya kalau sekarang udah diruntuhin. Pernah ada kejadian, saya diceritain waktu itu, salah seorang penjaga sekolah, ya, yang saya kenal juga, inisialnya Mas Z. Dia sedang benerin pompa listrik gitu, pompa listrik buat nyedot air. Nah, itu pompa listrik kan gantung di atas sumur gitu kan, di atas sumur, kemudian disedot ke atas, tandon airnya di atas sumur gitu, dan pakai rangka besi gitu. Itu di dekat Wudhu Putri ya. Nah, waktu itu kayaknya pompanya ada sedikit trouble atau gimana, maka dia harus benerin jalur pompa itu buat masuk ke tandon atas. Dia naik di tangga itu, di tangga di atas sumur. Nah, sempet pas dia ngelihat ke bawah dari tangga di dekat tandon air itu, melihat ke bawah di dalam sumur, di atas permukaan air sumur itu ada beberapa body part. Ya, body part katanya ada beberapa potongan kaki dan potongan tangan. Itu kejadian pas sore. Jadi sepulang sekolah dan menjelang asar kalau nggak salah. Dan itu masih ada beberapa anak-anak yang ekskul di situ. Lanjut kegiatan ekskul sampai sore. Nah, itu kejadian di situ. Cuma waktu itu Mas Z ini ya diem aja. Oh, biasa. Dibikin biasa aja, diem. Dia terus turun gitu. Setelah turun, dia coba ngajak anak yang lain. Pas dia lihat ada anak sekolah yang pas lewat di dekat situ, salah satu siswa diajak, coba liatin di dasar sumur itu ada apa gitu. Saya tadi kok lihat samar-samar ada benda. Nah, si siswa itu ngeliatin ke bawah sumur juga. Di bibir sumur dia lihat ke bawah, gak ada apa-apa. Cuman ada itu, di atas itu ada pompa air gitu. Di dekatnya, mau deket air gitu. Oh, gak ada benda lain? Gak ada. Oh ya udah. Berarti cuman dia yang lihat. Nah, itu satu cerita. Kemudian, setelah itu, yang saya cukup banyak itu dapat cerita atau pengalaman itu ketika mulai masuk kelas 2, kelas 11 kalau sekarang ya. Waktu kelas 2 SMA karena udah mulai banyak kegiatan, pengurus di beberapa ekskul atau OSIS juga gitu. Itu banyak kegiatan di sekolah yang mengharuskan bahkan sampai nginep gitu. Kalau paling sering biasanya kalau di awal tahun beberapa pelantikan anggota baru, yang siswa baru masuk ke organisasi atau masuk ekskul tertentu gitu, kemudian ada acara pelantikannya saat malam. Nah, biasanya kejadiannya ini terjadi saat malam. Waktu itu ada pelantikan salah satu ekskul yang salah satu mata acaranya ketika malam itu setiap anak baru itu harus berputar di area dalam sekolah yang di dalam sekolah itu tuh semuanya udah digelapin lampunya. Ya apa ya istilahnya, zaman dulu kan sering ya kayak gitu tuh, harus nyari benda apa atau nyari pertanyaan apa ke satu pos ke pos lain gitu. Sempet malam-malam saya sama temen tuh haus gitu kan, kita mau cari minum ke belakang, ke area dapur sekolah di belakang kan, kita mau bikin teh, bikin kopi gitu. Nah, kita melewati koridor tengah, area tengah yang katanya area tengah itu tuh titik yang paling sering
muncul paling sering nampak bekas-bekas rumah sakit itu dulu. Pas itu, tengah malam kita belum tidur. Setelah acara-acara selesai, jadi sekitar jam 11 malam mau ke jam 12. Kita ngelewatin tengah, tiba-tiba kita tuh bau, istilahnya karbol. Karbol itu tuh cairan rumah sakit yang baunya nyengat itu loh. Itu khas banget. Kalau bau lantai rumah sakit kan kayak gitu itu. Nah, itu tuh baunya nyengat banget malam itu. Seingat kita, kalau penjaga sekolah misalnya bersihin sekolah kan biasanya pulang jam sekolah kalau siang atau sore gitu. Dan dia pakainya cairan pelnya kayaknya bukan cairan pel kayak gitu deh. Cairan pelnya itu yang aroma buah-buahan atau apa gitu, yang merek-merek umum gitu. Tapi itu baunya karbonnya nyengat banget. Ya udah deh, kita tetap lewat. Terus pas sampai di deket koridor tengah, itu ada persilangan koridor dekat musola itu dulu yang lama. Koridor itu ada yang lurus ke belakang, ke selatan. Musola itu di sebelah kiri atau sebelah timur. Nah, ini koridor tengah itu koridor ke arah barat. Koridor barat ini, dari samping arah barat itu, kita kerasa waktu itu emang dingin ya. Mungkin karena malam ya. Oh, malam makin dingin gitu. Dinginnya itu lebih kuat waktu kita lewat dekat koridor tengah itu. Nah, tiba-tiba dari arah barat, dari arah koridor yang barat itu gelap juga koridornya waktu itu. Kita mendengar ada suara langkah sepatu pantofel gitu. Langkah sepatu pantofel kalau nginjek lantai marmer, lantai keramik, suaranya bergema. Stok, 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 stok gitu. Nah, tapi diiringi dengan suara mendorong di asosiasi pendengaran kami kayak kereta, karena suaranya kayak ban kereta besi gitu, kereta besi yang bannya ban kecil zaman dulu ya, kayak bed rumah sakit gitu lah. Itu suaranya kletek 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 kletek, jadi berbarengan langkah itu stok 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 sama suara kletek kletek kletek. Nah, pas kita coba nengok ke kanan itu kita lihat dari barat itu, sisi barat di koridor itu, siluet walaupun nggak begitu jelas ya, agak samar. Itu tuh siluetnya bentuknya itu kayak perawat, baju suster. Kelihatan dari atas karena topinya kan, kalau topi perawat kotak gitu kan. Nah, kotak gitu, terus rambutnya panjang dan samar-samar sedikit kena terpaan lampu dari sisi sana. Bajunya agak putih-putih gitu warnanya. Jadi kayak baju perawat. Dia dorong satu kereta, tapi keretanya kecil. Jadi kayaknya itu kereta kalau di rumah sakit box bayi itu. Box bayi yang didorong itu, bisa didorong itu. Nah, itu perawatnya dorong itu. Udah. Kita berdua lihat itu cuma sekilas, sesaat, lalu langsung. Kita nggak jadi ke belakang, nggak jadi ke dapur karena mau ngambil minum kan. Gara-gara lihat itu, langsung lari ke depan lagi, ke arah ruang panitia. Udah, itu langsung merinding semua gitu. Sebadan-badan merinding gitu. Tapi ketika coba balik lagi ke situ, ditemenin sama teman yang lain, akhirnya terus tadinya cuma berdua, ditemenin bareng-bareng sampai berlima. Kita ngelewatin situ lagi, sampai ke dapur, ngambil minum, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Dan nggak bau, lantai rumah sakit nggak bau karbol itu juga. Nah, itu pengalaman saya. Selang sebentar dari waktu itu, kejadian itu, di minggu selanjutnya kalau nggak salah, teman saya itu juga kepanitiaan di acara yang lain, ekskul yang lain. Nah, satu serial sama yang sempat saya hadapi, pengalaman saya minggu sebelumnya, itu kalau dia itu karena saking sibuknya ya, mungkin pas sore itu kan belum sempat mandi karena kepanitiaan acara macam-macam. Dia bablas tuh sampai malam belum mandi. Nah, mungkin dia itu gerah banget waktu udah pagi-pagi, udah antara jam 3 menuju subuh, jam 3 jam 4 pagi. Dia karena gerah banget, dia ke kamar mandi. Kamar mandinya itu
jalurnya itu di dekat mau ke koridor tengah yang saya sempat lewat tadi, sempat lihat tadi. Sebelum itu ngelewatin satu kamar mandi. Nah, dia mandi di situ jam 3 pagi sendiri. Teman saya cowok. Katanya begitu pas habis selesai mandi, ya, hampir selesai, dia udah pakai handuk, udah mau ganti baju juga. Pintu itu tuh mau dibuka. Jadi ada yang mau buka dari luar. Handle pintunya itu bunyi ceklek gitu. Dia, teman saya bilang, "Mengkose, terus meh rampung. Bentar udah mau selesai." Gitu. Diem aja yang luar. Gitu. Udah dia lanjut pakai baju. Bunyi lagi ceklek. Oke, bentar. Udah dia langsung udah kelar. Dia buka pintunya. Set. Nah, begitu dibuka, yang di hadapannya itu suster tapi face-nya rata, nggak ada apa-apanya. Itu di mukanya itu. Wah, dia langsung. Teman saya itu orangnya cukup pemberani dan nekat gitu kan. Dia kaget lihat itu, wah, teriak kenceng banget gitu. Ditendang itu susternya. Wah, minggir, ditendang. Nendang tuh tembus. Set gitu. Bisa nembusin, udah dia nggak pikir panjang langsung lari ke depan lagi, ke arah ruang panitia di depan. Nah, itu pengalaman teman saya kurang lebih seminggu setelah pengalaman saya itu. Kemudian besoknya waktu udah sekolah, pas pagi kan cerita-cerita gitu, kita menyimpulkan kita ketemu objek yang sama dalam versi yang berbeda. Ya, kalau saya cuma lihat bayangan dari agak jauh, siluet. Kalau teman saya dapat bonus head to head close up gitu, dan dia lihat bentuknya langsung. Waktu saya masih sekolah, saya dan teman-teman masih di bangku sekolah sampai dari tahun 99 sampai lulus tahun 2002, kita itu hanya tahu bahwa memang ada sosok suster itu. Tetapi pasca kita lulus, jadi kurang lebih 1 tahun setelah kita lulus, ada salah satu TV nasional yang bikin liputan dengan tema horor gitu juga, datang ke mantan SMA kami ini. Dan katanya salah satu hostnya katanya sih paranormal gitu ya. Dia bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan sosok suster itu. Dan baru dari situ kemudian dikenal namanya Suster Yani. Yani, Y-A-N-I. Sampai ke sekarang orang-orang pada ngomong Mbak Yani, Suster Yani dan sebagainya. Kalau anak alumni sekolah saya gitu ya. Ya itu tahu namanya karena setelah ada acara itu. Sebelumnya kalau angkatan-angkatan sebelumnya, sebelum ada acara itu, kita nggak pernah tahu namanya siapa. Jadi baru tahu setelah ada acara itu. Nah, Suster Yani itu dulu waktu masih rumah sakit Pugerang itu mengalami satu kejadian, satu peristiwa yang mungkin membuat dia depresi atau apa. Versinya macam-macam. Ada yang bilang dia dalam tanda kutip mendapat semacam perlakuan yang nggak menyenangkan dari staf rumah sakit yang lain. Dia depresi, terus dia gantung. Versi yang kedua ada juga yang bilang dia terlibat dalam salah satu kejadian malpraktek zaman dulu. Malprakteknya itu menyebabkan kematian ibu dan bayi waktu itu. Nah, dia ikut depresi karena disalahkan itu, dia nggak kuat dan jadi dia memang ada 2 versi itu. Angkatan-angkatan kami atau yang sekarang ini juga kurang tahu versi yang benar mana. Tetapi cara kematiannya taunya sama. Di tempat deket kamar mandi yang saya tadi cerita teman saya mandi pagi-pagi itu loh. Nah, itu kamar mandi kan berjejer, kamar mandinya satu baris. Kamar mandi itu di dekat gedung perpustakaan, di koridor tengah bangunannya.
sebenarnya kalau siang itu difungsikan jadi kamar mandi putri, kamar mandi cewek. Kalau kamar mandi cowok yang beda bagian. Nah, kamar mandi cewek itu ada 4 kamar mandi jejer dan 1 kamar mandi yang paling ujung. Waktu saya sekolah atau sampai ke sekarang entah masih ada enggak atau udah dibongkar, yang paling ujung itu kamar mandi itu dikunci rapat dan nggak pernah dibuka, disegel. Bahkan depan pintunya itu dipalang pakai kayu gitu, dipaku permanen. Katanya kamar mandi ujung itu dulu TKP-nya tempat Suster Yani itu gantung diri di situ, di kamar mandi itu. Makanya kesini itu kamar mandi itu nggak boleh dimasukin siapapun, disegel, dikunci rapat gitu. Nah, dan kejadian munculnya Suster Yani itu nggak jauh-jauh dari area itu, area koridor tengah, dekat kamar mandi putri, ke belakang ke koridor tengah yang ke arah barat, dan juga kalau menghilang masuk ke arah musola ke belakang yang menuju ke arah bekas kamar jenazah itu dulu. Biasanya interaksinya yang penunggu-penunggu bekas rumah sakit ini di area tengah situ. Nah, usut punya usut juga, ternyata koridor tengah ini yang ke arah barat ini dulu itu bekas, kalau kita di rumah sakit zaman sekarang kan tahu ada kamar bayi, ya kan, tempat bayi-bayi habis baru dilahirkan terus dijadiin satu di satu kamar, ada box-boxnya banyak kecil. Nah, itu di koridor tengah itu. Makanya saya jadi agak ingat, oh pas saya sempat lihat siluet dorong box bayi itu juga keluar dari area itu. Nah, area koridor tengah itu di zaman saya dulu waktu masih sekolah itu tuh jadi ruang UKS. 2 bagian gedung terpisah 1 pintu gitu, itu UKS laki-laki dan UKS perempuan. Nah, soal UKS ini ada cerita nih. Ada cerita juga soal UKS. Kalau ini kejadiannya biasanya waktu siang. Jadi bukan di sore atau malam. Yang di situ biasanya kalau anak-anak yang sakit, yang nggak enak badan, itu kan pada tidur di UKS. Nah, kalau di UKS yang perempuan, itu seringnya kalau yang pada tidur di situ, itu diganggunya dipannya digoyang-goyang. Dan kalau dipannya ada yang masih dipan besi itu jadi bunyi gitu. Krek 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 gitu. Tapi ketika nanti yang tidur yang lagi sakit itu terus buka mata, ya nggak ada siapa-siapa. Tapi tadi dia ngerasa pas dia tidur tempat tidurnya digoyang-goyang. Itu sih kesaksian anak yang cewek, siswa cewek yang pernah diganggu gitu. Kalau enggak, pas dia tidur di situ, di ruangan itu, kedengeran ada suara cekiki-cekiki. Suara cekiki-cekikinya cekiki perempuan atau anak kecil. Oke, itu di UKS yang perempuan. Nah, gongnya adalah yang di UKS laki-laki. Jadi ada satu cerita, dulu ada siswa itu pas jam pelajaran habis istirahat kedua, itu masuk jam pelajaran ke-7 dan ke-8. Nah, dia itu mungkin males ya, dia bolos, nggak ikut pelajaran ke-7 ke-8, dia alasannya nggak enak badan, sakit, dan dia mau ke UKS, dia tidur ke UKS cowok. Nah, kalau jam pelajaran kan koridor itu sepi, karena semua siswa kan ada di kelas masing-masing kan, lagi sekolah gitu. Jadi UKS itu nggak ada orang. Nah, itu si anak cowok itu dia tidur di UKS. Tempat tidurnya juga sama kayak yang Putri tadi. Berjejer ada 3 atau 4 gitu. Dia tidur di paling pojok. Nah, dia tidur-tiduran, selang beberapa waktu ada yang datang di UKS juga. Katanya sih temen dari kelas lain. Nyusul. Dia bilang temennya itu nggak enak badan. Jadi mukanya pucet, dingin gitu. Mana tuh? Nggak enak badan tuh? Oh, aku mumet nih. Iya, aku pusing.
Terus dia tidur di di tempat tidur yang sisi seberangnya sana. Jadi satu di sebelah paling kanan, satu di sebelah paling kiri. Nah, yang bolos tadi kan sebenarnya nggak sakit. Jadi dia tuh sambil tiduran tuh sambil ngajak ngomong gitu. Ngajak ngomong yang katanya agak pusing tadi. Nah, karena mungkin sering diajak ngomong gitu ya, dia terus balas, jawab, wah, gue aja ngajak ngomong terus, sirahku mumet deh. Kamu jangan ngajak ngomong terus, kepalaku pusing. Pas bilang kepalanya pusing itu, dia terus dari tidur, di tempat tidur tuh langsung duduk. Ambil posisi duduk di pinggir tempat tidur gitu. Nah, setelah bilang kepalaku pusing, itu dia megangin kepala, ya. Terus kepalanya itu dicopot kayak nyopot helm itu loh. Turun gitu, plek gitu. Kayak nyopot helm. Nah, itu langsung itu yang salah satu siswa yang tadi di situ itu langsung teriak gitu, kaget, wah gitu. Dan katanya sih dia langsung pingsan, langsung tidur di situ, di tempat tidur itu. Nah, pas teriak itu menimbulkan suaranya kan kalau kedengeran sampai luar ruangan. Kebetulan di seberang UKS yang lama itu tuh dulu tempatnya ruang BK, guru BK. Ya. Dari ruang BK itu, dari guru BK itu kemudian langsung pada datang menuju ke UKS itu, UKS cowok. Dibuka UKS cowok, itu ada itu si anak yang bolos itu sendiri, dia di tempat tidur, posisi udah tertidur, digoncang-goncang, dibangunin. Agak susah dibangunin, tapi lama-lama terus dia siuman, dia bangun gitu. Nah, begitu bangun, baik, udah keringet dingin gitu semuanya, keringetan semuanya gitu. Dikasih minum, terus ditanya, tadi kamu teriak? Iya, tadi saya teriak. Lah kenapa kok teriak? Dia cerita, tadi ketemu teman lain yang masuk ke situ, dia katanya kepalanya pusing, terus nyopot kepalanya. Padahal di ruang itu nggak ada siapa-siapa, cuman ada si siswa yang bolos itu tadi. Nah, itu kejadian siang yang cukup menghebohkan waktu itu di angkatan sebelum saya, ternyata kejadiannya. Nah, itu diceritakan itu. Udah, setelah kejadian itu cukup lama banyak anak-anak siswa itu yang nggak mau ke UKS gitu. Kalau misalnya ada yang sakit atau pusing pun memilih nggak ke UKS gitu, ditahan sakitnya atau malah cuma tidur di kelas gitu. Ya karena takut karena ada kejadian itu. Ada cerita dari teman seangkatan juga, termasuk angkatan saya juga. Waktu itu sih saya barengan di tim kepanitiaan itu juga. Itu pas mau tutup tahun, kenaikan dari kelas 2 ke kelas 3, kelas 11 ke kelas 12, kan akhir tahun biasanya kita bikin pensi. Pensinya salah satunya di halaman sekolah gitu. Kita set up panggung, dekor, dan macam-macam. Nah, cuma saya nggak ikut waktu itu. Barengan saya yang lain itu yang ngalamin. Jadi karena kita dekornya lembur, kita dekornya sampai malam, itu jadinya pada nginep di sekolah. Nginep di dekat panggung gitu tidurnya. Masuklah ke jam subuh, jam sholat subuh. Ya waktu itu saya males, saya nggak ngikut sholat subuh gitu. Teman-teman yang lain itu ada sekitar 5 orang yang pada ke arah musola. Jadi jam subuh gitu, mereka pada mau sholat subuh barengan jamaah di musola. Nah, semuanya udah jalanin sholat subuh. 1 orang jadi imam, 4 orang jadi makmumnya kan. Nah, sholat rakaat pertama jalan gitu. Gak ada apa-apa, biasa aja gitu. Nah, yang mereka mulai agak aneh itu ketika masuk rakaat kedua. Ketika masuk rakaat kedua, itu kedengeran ada beberapa yang nyusul
nyusul ikut sholat gitu. Jadi jamaah yang telat gitu kan, yang masbuk gitu. Ketika ngucapin amin di rakaat kedua, ya, pas ngucapin amin itu memang suaranya itu berbeda dengan waktu cuman 4 orang di rakaat pertama. Suara amin habis al-fatihah gitu kan cuman suara 4 orang. Nah rakaat kedua itu lebih banyak yang bunyi amin. Di belakangnya ada jamaah yang lain mungkin gitu. Nah ya udah, sholat tetap lanjut sampai tahiyat akhir, sampai salam selesai. Begitu selesai salam, ya, ini anak-anak yang di belakang ini coba ngelihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa, ya cuma mereka berlima aja di musola itu, 1 orang imam dan 4 orang makmum. Tapi mereka itu semuanya ngedengerin waktu masih sholat, tengah sholat, pas di rakaat kedua tadi ada yang ikut, yang nyusul, dan ikut suara amin pun aminnya lebih banyak gitu. Nah itu keanehan, dan ya udah, waktu itu semuanya cuman berpikir, oh, nuwun sewu, mungkin bagusnya ya mereka pada ngikut sholat gitu di situ, pada ngikut sholat semuanya. Ya wes, selesai, begitu selesai sholat, buru-buru udah zikir, doa dan macam-macam, cepet-cepet langsung pada ke depan semuanya. Ke depan semua, diceritain lah ke teman yang lain, diceritain juga ke besok paginya gitu, ke teman-teman yang lain. Wah ya udah, kita emang udah tahu dari zaman dulu bahwa musola itu dulu memang kamar jenazah. Jadi ya yang kita meyakini di spot itu memang ada beberapa yang masih tinggal di situ gitu. Dan bagusnya ya oke lah mereka mau ngikut sholat gitu. Nah, itu waktu yang di kamar jenazah. Makin kesini sepertinya udah jarang terjadi apa-apa, karena kalau saya sempat lihat di beberapa konten sosmed, musola itu juga udah dibangun makin bagus lagi, udah dipugar lagi. Bekas-bekas yang dulu kamar jenazah, bekas tempat mandiin jenazah juga itu kayaknya udah diruntuhin semuanya. Bangunannya udah full bangunan baru semuanya. Oke, tadi nyambung di awal, aku sempat cerita sampai ada 2 kubu sebenarnya di bekas sekolahku itu. Karena apa? Kubu yang pertama itu adalah dulu bekas dalam pugeran itu. Bekas rumah pangeran. Ada beberapa yang ya jadi cerita juga, termasuk ya yang sampai saat ini masih berdiri. Itu kan ada satu joglo besar, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa namanya bangsal. Bangsal itu dulu kan kalau misalnya rumah joglo, depannya ada satu area besar kayak aula gitu, itu namanya bangsal. Itu zaman dulu buat menerima tamu. Nah kalau sekarang kemudian di SMA itu difungsikan sebagai aulanya sekolah. Itu center point atau titik tengahnya sekolah itu. Itu bangunan cagar budaya, oleh pemerintah nggak boleh dirombak, nggak boleh diapa-apain, hanya boleh direnov atau dibagusin. Nah, di titik itu beberapa yang terkait dengan dulu bekas dalam pugeran sering muncul atau sering nampak di situ. Ada beberapa teman juga yang punya pengalaman, nanti akan saya ceritakan. Dan ini home base-nya kubu yang pertama, itu tuh di area depan sekolah. Di depannya bangsal, depannya gedung induk, dan bagian depan gedung induk area parkiran guru kalau nggak salah ada satu pohon besar gitu, yang itu juga jadi tempat tinggalnya yang nunggu. Nah kemudian kubu yang kedua, ini yang versi rumah sakit. Kubu yang kedua ini tinggalnya di area belakang bangsal sampai ke belakang sekolah, sampai ke arah musola. Itu tuh yang bekas-bekas rumah sakit yang sering nampak pada di area-area itu. Ini kan semuanya versi dari kubu yang bekas rumah sakit ya. Sementara yang dari masa lampaunya sebelum itu, yang bekas dalam pugeran, itu tuh juga
ada sedikit cerita yang menyertai itu. Jadi yang pertama, ada teman saya waktu pas pergantian waktu. Jadi dia mungkin habis ekskul, udah kelar ekskul, belum langsung pulang. Dia sekitar jam 5 sore masih duduk-duduk di depan bangsal itu, aula itu, menghadap ke lapangan upacara. Terus sekolah udah sepi gitu. Ada siswa lain juga, tapi di titik yang berbeda di ruang lain gitu. Nah, dia itu dari arah timur itu mendengar suara langkah kaki kuda. Teplak gitu. Duh, kok ada suara kuda gitu, suara langkah kuda. Tapi nggak liatin. Terus diemin, suaranya makin jelas. Ternyata dari arah barat, dia itu melihat ada sosok. Jadi orang pakai baju Jawa gitu, ya pakai blangkon, pakai baju blangkon ikat, pakai baju kayak surjan gitu, pakai jarik dan naikin kuda. Itu kudanya itu jalan dari timur itu di dekat bangsal, di dekat gedung induk. Terus dari timur jalan ke arah barat, nembus sampai ke gedung induk yang barat, masuk tembok, hilang. Nah itu yang dia langsung kaget gitu. Wah, ada kuda yang begini. Wah, dia langsung buru-buru lari gitu, keluar dari sekolah gitu, langsung menuju ke gerbang depan, sampai ke warung depan juga. Jadi dulu tuh di depan sekolah ada warung dari penduduk sekitar gitu kan. Kadang anak-anak sekolah pada nongkrong di situ dan itu masih buka juga. Dia langsung duduk di situ, pesan minum, terus cerita ke penjualnya. Kebetulan penjualnya itu memang udah cukup sepuh ya, udah warga situ udah lama. Dia cerita gitu. Nah, si bapak itu, penjual itu bilang, ya mungkin kowe weruh Pangeran Puger atau salah satu prajuritnya. Mungkin kamu lihat Pangeran Puger atau salah satu prajuritnya. Memang lebih sering di depan bangsal itu atau di area depan sekolahmu itu. Cuma ya bedanya dengan yang bekas-bekas rumah sakit itu, penunggu bekas rumah sakit. Kalau yang ex keraton ini, ex keluarga keraton ini, itu cuma pengen memperkenalkan diri aja, pengen menunjukkan eksistensinya aja, tapi nggak sampai ganggu gitu. Nah, dia lihat kuda satu. Yang cukup agak keganggu adalah ini. Kalau ini kejadiannya malam. Dulu itu ada 2 orang laboran komputer yang baru, pegawai lab komputer yang baru, ya. Dan biasanya mereka itu kalau ngerjain apa gitu sampai nginep di sekolah, karena kalau lab komputer biasanya ruangannya lebih nyaman gitu kan, di blok karpet bawahnya AC-an gitu, ada AC-nya, mereka sambil mainan komputer sampai malam gitu. Itu mereka kemudian sampai tidur di ruangan lab komputer itu, ya, tiduran. Nah, kejadiannya adalah tanpa mereka nggak sadar, pas mereka tidur, itu tuh mereka dipindah tidurnya. Jadi tadinya mereka tidur di dekat meja-meja komputer itu, di atas karpet. Pas bangun paginya, mereka itu di luar ruangan komputer, masih di dalam gedung induk juga, tapi mereka tidur di dekat tangga, di lantai gitu, lantai dekat tangga gitu. Dikeluarin dari ruang komputer itu. Nah, dua-duanya itu mengalami hal yang sama, si laboran komputer ini, tapi dalam waktu yang berbeda, beda hari gitu, tapi mengalami kejadian yang sama juga. Nah, itu kalau beberapa guru yang lama yang ada di situ, ya guru-guru senior gitu, itu tuh cerita kalau di depan gedung induk itu ada satu pohon yang cukup besar gitulah waktu itu, di dekat ruang parkiran guru di depan, itu namanya pohon kepel. Nah, pokoknya di pohon itu ada satu sosok genderuwo.
Gundurwo yang tingginya dia itu sampai setinggi lantai 2 gedung induk. Nah, kemungkinan besar dia yang ngajak kenalan laboran komputer yang baru itu. Cara ngajak kenalannya yaitu diisengin, dipindah tidurnya dari dalam lab komputer dibawa keluar. Nah, itu kejadian dari rombongan kubu yang di masa lalunya. Ceritanya kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya memang benar mantan SMA saya itu dianggap salah satu sekolah yang angker di Indonesia. Ya memang tidak dipungkiri karena ada kejadian-kejadian seperti itu. Latar belakangnya kenapa ya karena itu bekas dulu rumah dari salah satu keluarga keraton dan kemudian di masa setelah kemerdekaan jadi bekas rumah sakit. Nah, kemudian kalau ke saat ini saya sih berpikir dan mungkin versi ceritanya juga sudah banyak siswa yang sudah tidak mengalami apa-apa gitu. Karena sekolahnya udah makin modern. Saya cuma menceritakan ini berdasarkan versi pengalaman di angkatan saya atau angkatan sebelum saya. Tetapi bukan bermaksud dengan menakut-nakuti anak-anak yang masih sekolah saat ini. Atau mungkin besok calon-calon siswa yang pengen masuk ke sekolah itu gitu. Ya. Semuanya udah berubah, udah semakin modern sekarang. Sepertinya udah nggak seperti dulu lagi ceritanya. Dan saya dengar juga sekolahnya juga prestasinya makin bagus. Ya alhamdulillah. Dan yang terakhir sama guru-guru senior yang dulu di zaman saya masih ketemu, mungkin sekarang entah beliau-beliau Sugeng masih hidup atau enggak. Kalau misalnya sudah ada yang meninggal ya Al-Fatihah buat beliau-beliau. Kalau yang masih hidup dan sudah pensiun ya semoga beliau-beliau diberikan kesehatan selamanya. Maksudnya diberikan kesehatan untuk umur yang lebih panjang gitu. Ya itu sekian cerita dari saya. Moga-moga versi cerita ini bisa melengkapi atau meluruskan versi waktu dari konten-konten lain di luar sana yang udah tayang sebelum ini supaya tahu sejarahnya secara lebih tepat gitu, timelinenya lurus gitu. Karena dulu waktu masuk di sekolah sana, ataupun teman-teman saya juga, ataupun atas dan bawah saya juga, yang dilihat ya prestasi sekolahnya. Jadi nggak mikir jauh-jauh sampai ke itu dulu bekas rumah sakit lah atau bekas dalam apa gitulah. Jadi tetap di sana memang ya fokusnya ya sekolah gitu. Tetapi kemudian ketika kita dapat pengalaman-pengalaman itu, ya udah itu bonus yang bisa diceritakan. Belum tentu anak sekolah lain punya pengalaman kayak kita. Gitu. Kalau di zaman sekarang secara administratif itu beda kecamatan. SMP-nya itu karena masih di dalam beteng keraton. Dia masuk kecamatan Keraton. Kalau yang SMA saya dulu itu udah kecamatannya Mantrijeron. Beda kecamatan. Tapi kalau zaman dulu ya memang masih berdekatan secara jarak. Hanya terpisah tembok keraton gitu. Oh sorry, saya nambahin dikit. Di masa modern itu termasuk masa pasca kemerdekaan juga semua tembok keraton itu udah nggak ada. Sudah menjadi mungkin udah diruntuhkan, tinggal pojok-pojok betengnya aja dan area-area bekas tembok itu jadi rumah-rumah penduduk. Cuma memang yang programnya keraton yang sekarang itu kayaknya merevitalisasi besar-besaran kan. Itu beteng itu Baluarti itu mau dikembalikan lagi ke bentuk semula. Jadi penduduk-penduduk yang tadinya menempati area bekas-bekas tembok itu
mulai direlokasi sedikit demi sedikit gitu. Dan mulai dibangun beteng baru sekarang. Gitu. Aduh, kalau secara ukuran saya kurang hafal ya. Tapi kalau 1 hektar aja lebih sih. Satu, tahu itu misalnya tahu itu musola bekas kamar jenazah, ya karena ada bukti fisik ya mungkin bekas tempat buat mandiin, sama cerita dari angkatan-angkatan sebelumnya itu selalu turun temurun terus gitu. Ini dulu tempat apa, ini dulu tempat apa. Nah, cuman yang banyak belum tahu adalah koridor tengah dan termasuk TKP gantung diri yang di kamar mandi cewek. Itu baru terbuka cerita itu setelah ada salah satu TV nasional yang bikin liputan di sekolah itu, dan hostnya sempat interaksi dengan Suster Yani itu. Dia menceritakan waktu itu dia gantung dirinya di mana gitu. Terus dia bekerjanya di sebelah mana. Mungkin Suster Yani itu bekerjanya salah satunya menjaga di area ruang bayi. Jadi maka dia mobilitasnya, interaksinya sering terjadinya di area itu. Iya, jadi kita melegitimasi atau memvalidasi maksudnya. Kita memvalidasi hasil dari liputan salah satu TV nasional itu, iya memang itu karena disinkronkan dengan cerita-cerita penjaga sekolah yang udah lama di situ. Cuma versi dari masing-masing itu kan menceritakan sosoknya aja gitu loh. Tapi tidak ada selama ini kan nggak ada komunikasi apapun. Cuma tahu, oh di situ ada apa, oh di situ ada siapa, di situ ada apa gitu. Nah, spot-spotnya yang disebut itu tuh memang relatif sama gitu, tempat-tempatnya, munculnya. Iya, pastinya ada. Jadi khusus buat anak-anak yang aktivitas malam atau yang berkegiatan malam atau masih berkegiatan ekskul pas sore lah. Tolong kalau ke area belakang atau pas di dekat musola atau di seputar-seputar dekat lapangan basket atau dekat kantin belakang, itu diusahain nggak usah aneh-aneh. Nggak usah berbuat yang aneh-aneh, jaga mulut juga. Nah, itu karena takutnya nanti ada apa-apa. Oh iya, saya lupa sedikit cerita. Di zaman-zaman saya, atau sebelum saya juga, hampir tiap tahun, itu ada aja yang kemasukan. Apalagi kalau dia punya unsur bisa indigo, bisa lihat-lihat. Ada yang kemasukannya kemasukan anak kecil. Ada yang kemasukan sosok wanita. Ada juga yang geram-geram gitu kayak, ya kita nggak tahu ya, geram-geram itu tuh hampir kayak binatang atau sosok genderuwo gitu mungkin. Nah, kebanyakan sih itu, kalau bukan anak kecil, sosok wanita atau sosok yang seperti hewan gitu masuknya. Itu hampir tiap tahun di zaman-zaman saya atau sebelum saya ada aja kejadian malam gitu. Nah, makanya tadi saya sempat menyebut beberapa guru-guru lama yang senior-senior itu. Mungkin beliau sekarang emang udah pensiun semuanya. Tapi guru-guru lama itu guru-guru yang ngajar di sekolah itu sejak sekolah itu berdiri pertama. Jadi dari tahun 85 mungkin, tahun 85 itu tuh udah mulai ngajar. Beberapa dari mereka itu punya dalam tanda kutip kemampuan buat ngusir yang masuk-masuk itu. Ngusir yang masukin siswa itu bisa dipegang, ditenangin, disuruh keluar. Makanya saya respect sama beliau-beliau itu.
Itu setiap ada kegiatan malam di sekolah, kegiatan-kegiatan siswa apa gitu, satu atau dua dari guru-guru itu pasti seringnya diundang untuk ikut ngawasin acaranya. Oke, dari yang rumah sakit atau yang rumah sakit dulu. Rumah sakit, kalau sosok yang dikenal dan berwujud, ya paling gong memang suster. Yang selanjutnya itu benda. Kalau benda ya kalau bukan apa namanya, bukan kereta bed rumah sakit itu, ya itu ada body part muncul di mana gitu. Oh iya, satu lagi. Saya belum sempat cerita tadi. Pas pelantikan salah satu ekskul juga, yang modelnya kemudian kalau malam ada acara muter, lampunya digelapin semua. Mereka kadang pasang poci tuh, boneka gitu kan, di beberapa titik gitu. Ya niatnya buat apa sih, nambahin serem-seremnya gitu. Tetapi kejadiannya adalah pasang 3 keluarnya 5. Dan kemudian kalau bukan jumlahnya yang lebih ya, ada yang nanya juga, emang gue pasang itu, emang kamu pasang poci warnanya merah? Kan poci warnanya putih, kok pakai kain merah? Cross-check-kan tuh sama teman panitia yang lain. Nah itu ngomong teman panitia yang lain, nggak ada yang masang warna merah, semuanya ya pasti putih. Tadi lihat ada yang warnanya merah. Merah piye? Ya merahnya merah kayak merah darah di sekujur tubuh gitu. Tapi bentuknya poci. Nah, itu yang sering ngalamin gitu tuh anak-anak yang pada berkegiatan malam. Panitia ekskulnya atau anak yang ikut di acara-acara gitu. Itu yang muncul. Nah itu kalau yang rumah sakit ya. Kalau yang sosok yang eks kerajaan dulu, ya mungkin sosok tampilan entah itu pangeran pugernya atau prajuritnya, dan juga itu belum ada yang lihat secara langsung sih. Hanya beberapa yang lihat katanya yang dulu-dulu atau guru yang punya kemampuan itu ada genderuwo di depan, di pohon kepel itu rumahnya. Nah, jadi cerita kemungkinan kematian itu tuh sebenarnya sampai ke saat ini itu masih opini ya. Jadi yang sudah berhasil interaksi itu taunya itu kan Bapak ini si paranormal dari TV nasional itu, dia bisa tahu namanya Suster Yani. Dia bisa tahu kematiannya karena dia gantung diri. Cuma yang kita misinformation atau keputus informasinya itu tuh penyebab kematiannya itu tuh sebenarnya dulu sempat diceritain. Kenapa dia gantung dirinya tuh sempat diceritain. Nah, karena informasinya keputus, jadi kemudian berkembangnya malah jadi ada 2 versi atas kematian gantung dirinya itu. Nah, ini yang ada 2 opini sampai saat ini. Kalau pengen coba menemukan sebenarnya aslinya kenapa gantung dirinya, itu mungkin nyari beliau yang dulu jadi hostnya TV nasional itu, dan beliau masih mengingat enggak dulu dia nanyain Suster Yani itu gantung dirinya karena apa, kamu penyebabnya. Kalau beliau masih ingat itu, ya itu ketemu jawabannya. Gitu. Gini, ini sebenarnya udah terlanjur brand image atau apa sih, atau predikatnya itu dianggap sekolah saya dulu itu sekolah yang angker, salah satu sekolah angker di Indonesia atau angker di Jogja gitu. Sebenarnya sekolah lain di Jogja pun juga punya
urban legendnya sendiri. Apalagi kalau yang dia memakai bekas-bekas bangunan-bangunan lama, entah bangunan dari zaman Belanda atau dari zaman kemerdekaan, itu ya ada aja sosok yang ditinggalin di situ. Cuma ya memang exposure-nya nggak sebanyak SMA saya. Nah, poinnya adalah ya tetap aja dianggap ini sebuah institusi pendidikan gitu. Bukan tempat yang kemudian harus ditakuti atau dijauhi. Tapi dia esensinya tetap institusi pendidikan, dan semua yang masih sekolah di situ atau yang baru mau masuk ke sekolah itu ya nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Nah sob, gimana tuh pendapat kalian tentang cerita ini? Boleh tuh tulis di kolom komentar. Dan di sini gue mau informasiin sedikit nih, buat kalian yang mau make jasa dari Baraya Pariwisata, kita ada kode voucher khusus, yaitu trip tengah malam. Nanti semuanya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Gue Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.